warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Priyanti Bintang Maren dengan NPM 242100065. Di sini saya akan mempresentasikan administrasi peradilan untuk memenuhi tugas UAS. Administrasi peradilan adalah lembaga peradilan di Indonesia, dapat ditelusuri hingga masa penjajahan kolonial Belanda. Pada awalnya, sistem peradilan di Indonesia mengikuti hukum adat setempat. Namun, pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan sistem peradilan Belanda yang didasarkan pada hukum sipil Eropa. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem peradilan mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan tersebut tercermin dalam Konstitusi Indonesia yang mengatur pembentukan Badan Peradilan Independen yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman. Saat ini lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari 3 tingkatan, yaitu 1. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Tugas utama Mahkamah Agung adalah memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat tingkat lebih rendah, serta memeriksa kasasi yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Mahkamah Agung juga berperan dalam pengawasan terhadap peradilan di seluruh Indonesia. Poin kedua, pengadilan tinggi terdapat beberapa pengadilan tinggi di Indonesia yang berada di tingkat provinsi. Pengadilan tinggi memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara banding dan kasasi dari pengadilan tingkat lebih rendah di provinsi masing-masing. Selain itu, mereka juga mempunyai tugas lain seperti memberikan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pengadilan tingkat di bawahnya. Poin ketiga, pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama di Indonesia terhadap pengadilan negeri di berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar. Pengadilan negeri memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara pidana dan perkara perdata yang nilainya di bawah batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Mereka juga berperan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peran fungsi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi bidang peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua peradilan yang berada di bawahnya. Peran dan fungsi Mahkamah Agung di Indonesia adalah sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting, dan sistem peradilan berikut adalah beberapa peran fungsi Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa internal, memberikan pendapat hukum advis atas permintaan dari lembaga negara lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang mendapat pendapat hukum. Mahkamah Agung memiliki bobot hukum yang tinggi dan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di lembaga negara tersebut. Peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dan sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan konstitusi di Indonesia yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan penegak hukum konstitusi. Peran fungsi Mahkamah Konstitusi. Poin pertama, menguji undang-undang.
Poin kedua, penyelesaian sengketa pemilihan umum. Pertama, konstitusi memiliki wewenang untuk memutus sengketa pemilihan umum, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Poin ketiga, penjagaan konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.